Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Gaitris dengan NIM 0603520061. Hari ini saya akan menjelaskan satu tokoh dari psikologi Islam, yaitu Zakiyah Darajat. Sebelum masuk ke bahasan yang lainnya, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang beliau. Prof. Dr. Hajah Zakiyah Darajat adalah pakar psikologi Islam Indonesia. Berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Zakiyah Darajat lahir pada 6 November 1929 di Jorongkoto Marapak, Nagari Lambah, Ampe Angke, Agam, Sumatera Barat. Lahir dari lingkungan keluarga yang taat beragama, beliau merupakan anak tertua dari 11 bersaudara. Ayahnya, Haji Darajat Hussein, aktif dalam organisasi Muhammadiyah, sedangkan ibunya, Rafiah, adalah anggota Sarekat Islam. Sejak kecil, Zakiyah telah ditempa dengan pendidikan agama yang kuat, dan dia sudah dibiasakan oleh ibunya untuk menghadiri pengajian-pengajian agama dan dilatih berpidato oleh ayahnya. Pada usia 7 tahun, Zakiyah baru mulai memasuki sekolah. Dia menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Muhammadiyah dan sorenya belajar dasar-dasar agama di Madrasah Diniyah. Setelah lulus dari sekolah dasar, Zakiyah melanjutkan pendidikannya ke salah satu SMP di Padang Panjang sembari belajar ilmu agama di Kuliat Mubalighah, kemudian meneruskan ke sekolah menengah atas di Bukit Tinggi. Zakiyah merupakan perempuan Indonesia pertama yang memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 pada Ain Shams University, Faculty of Education Mental Hygiene Department di Kairo, Mesir. Gelar master dalam bidang mental hygiene diraihnya pada tahun 1959 dan gelar PhD tahun 1964. Pada tanggal 1 Oktober 1982, Zakiyah Darajat dikukuhkan sebagai guru besar IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta di bidang ilmu jiwa agama. Setelah pulang dari Mesir, Zakiyah mengabdikan ilmu dan keahliannya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai mahasiswi Ikatan Dinas yang telah selesai pendidikan, ia ditugaskan di Kementerian Agama. Zakiyah diberi ruangan khusus untuk membuka praktik konsultasi psikologi bagi karyawan Kementerian Agama. Di masa itulah pertama kali Kementerian Agama mengenal dokter jiwa untuk membantu pegawai yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah pribadi, problematika keluarga, dan masalah anak-anak atau remaja. Zakiyah Darajat meninggal di Jakarta dalam usia 83 tahun pada 15 Januari 2013. Itu saya akan membahas karya-karya dari beliau. Yang pertama adalah buku-bukunya. 1. Ilmu Pendidikan Islam pada tahun 1992. 2. Metode Khusus Pengajaran Agama Islam pada tahun 1995. 3. Metodologi Pengajaran Agama Islam pada tahun 1996. 4. Peranan Agama dalam Kesehatan Mental pada tahun 1988. 5. Psikoterapi Islami pada tahun 2002. Sebenarnya masih banyak buku yang beliau karang, tetapi hari ini saya akan menjelaskan 3 buku yang menurut saya paling menarik. Yang pertama adalah Kesehatan Mental. Dalam buku ini, beliau menulis bahwa yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental. Kesehatan mental pula lah yang menentukan apakah orang akan mempunyai kegairahan untuk hidup atau akan pasif dan tidak bersemangat. Orang yang sehat mentalnya tidak akan lekas merasa putus asa, pesimis, atau apatis, karena ia dapat menghadapi semua rintangan atau kegagalan dalam hidup dengan tenang dan wajar, serta menerima kegagalan itu sebagai suatu pelajaran yang akan membawa sukses nantinya. Nah, buku yang kedua itu adalah Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga, yang diterbitkan pada 1974.
Ia menuturkan bahwa beberapa persyaratan yang perlu diketahui dan dilakukan oleh setiap pasangan suami istri agar dapat tercapai kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga ialah saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai. Nah, buku yang ketiga adalah buku yang berjudul Dengan Kebahagiaan yang diterbitkan pada 1988. Buku ini memaparkan tinjauan beliau tentang beberapa penyakit kejiwaan yang menjadi penyebab hilangnya kebahagiaan, yaitu iri, dendam, cemas, dan stres. Pengendalian diri adalah kunci kebahagiaan. Selain buku, ada juga pemikiran beliau tentang pendidikan. Yang pertama, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Zakiyah mengulas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan sekolah. Yang kedua, pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Pemikiran beliau di bidang pendidikan agama banyak mempengaruhi wajah sistem pendidikan di Indonesia. Ia membidani lahirnya kebijakan pembaruan madrasah dalam surat keputusan bersama 3 menteri pada tahun 1975. Melalui surat keputusan tersebut, Zakiyah menginginkan peningkatan penghargaan terhadap status madrasah, salah satunya dengan memberikan pengetahuan umum 70% dan pengetahuan agama 30%. Selanjutnya ada peranan pendidikan Islam dalam kesehatan mental. Yang pertama adalah memberikan bimbingan dalam kehidupan. Menegaskan bahwa sebagai pengendali utama dalam kehidupan manusia, yaitu kepribadian yang meliputi seluruh unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang diperolehnya sejak kecil. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Dengan ketenangan batin, seseorang akan mampu menganalisa faktor-faktor penyebab kekecewaannya. Yang ketiga, menenteramkan batin. Beliau menegaskan bahwa terhadap batin yang dalam keadaan resah, agama akan memberikan jalan dan siraman penyejuk hati. Yang keempat adalah pengendali moral. Beliau menyatakan nilai moral dalam agama Islam diatur dan dijelaskan dalam bentuk suruhan atau larangan Tuhan. Yang terakhir adalah terapi terhadap gangguan mental. Jadi pentingnya ajaran agama yang dikesinambungkan dengan psikologi menurut beliau, yaitu dengan pengembangan ilmu jiwa agama yang dilandasi ajaran agama Islam. Beliau berupaya membangun kesadaran dan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap ilmu jiwa agama sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru di Indonesia. Khusus pendidikan kesehatan jiwa menurutnya perlu dikembangkan di tengah masyarakat dan negara kita yang sedang mengalami era pancaroba. Beliau mengingatkan dalam buku-buku dan artikel serta ceramahnya bahwa ketenangan dan kebahagiaan jiwa dalam kehidupan pribadi dan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.